Maka tanah, bumi, air itu adalah sesuatu yang sakral dalam Islam. Sesuatu yang harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita bela. Maka ada istilah bela negara. Cinta tanah air, kita harus membela tanah air kita. Membela tanah air kita dari segala macam rongrongan. Membela tanah air kita dari segala macam penjajahan. Membela tanah air kita dari segala macam pendudukan bangsa asing. Itulah yang dia lakukan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, marilah kita senantiasa bermuhasabah. Mari kita kembalikan cara pandang umat Islam ini. Bagaimana dia harus memandang tanah yang dia pijak, tanah yang dia miliki, tanah yang dia tinggali. Maka ada 6 dasar bagaimana kita harus mengelola dan memberlakukan tanah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, di surah Al-Baqarah ayat 29, Allah lah yang menciptakan untuk kalian tanah itu dengan seluruh isinya. Tsumastawa ilas sama. Kemudian baru Allah kemudian menciptakan langit itu untuk kepentingan manusia. Maka landasan pertama kita, ketika kita membela tanah air kita, ketika membela negeri kita adalah landasan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Kita perlakukan tanah kita ini dengan akhlak yang mulia. Kita muliakan tanah itu, kita muliakan lingkungan hidup kita sebagaimana kita memuliakan makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana kita memuliakan diri kita sendiri. Kita dengan fisik kita, raga kita, jiwa kita dan akal kita harus hidup mulia di atas muka bumi ini. Dengan apa? Dengan kita memperlakukan semua yang ada di atas muka bumi dengan akhlakul karimah. Yang ketiga adalah perlakukan tanah itu dengan apa? Dengan maslahat, kepentingan umum yang tidak boleh diperlakukan semenang-menang, tidak boleh diperlakukan semena-mena, dan harus berdasarkan apa? Prinsip yang keempat, yaitu keadilan, al-adalah. Sungguhnya Allah perintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil, termasuk adil dalam membagi rizki kepada keluarga, kepada kerabat, kepada sanak saudara, dan adil kepada tetangga, adil kepada orang tua, adil kepada anak-anak, dan pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya. Dia menentukan, dia membuat kebijakan. Maka fondasi dan landasan keadilan ini juga berlaku ketika kita hendak memberikan kebijakan tentang redistribusi lahan. Yang kelima adalah berdasarkan prinsip dan dasar kemanusiaan, karena nilai manusia itu sangat sakral di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyatakan bahwasanya kemuliaan manusia ini lebih besar kemuliaan manusia daripada kemuliaan Ka'bah. Kalau ada yang menghancurkan manusia, meneteskan darah manusia, menyiksa dan mengintimidasi manusia, maka itu dosanya lebih berat dan lebih besar daripada merobohkan Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir itu adalah prinsip musyawarah. Allah perintahkan kita untuk apa? Bermusyawarah, untuk memberikan keadilan, rasa kemanusiaan, agar berlandaskan tauhid kepada Allah. Kita harus senantiasa bermusyawarah. Maka itulah berdasarkan nilai-nilai dari Al-Quran ini, organisasi masa Islam seperti Muhammadiyah sudah membuat fikih agraria. Bagaimana agraria itu dipandang dalam kacamata Islam? Bagaimana ini harus diperlakukan tanah itu? Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 belum lama, baru tahun 2021 yang lalu, sudah diputuskan oleh Komisi Bahsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah bahwa mengambil tanah yang sudah ditempati oleh rakyat selama bertahun-tahun, apalagi sampai ratusan tahun, meski belum mendapatkan pengakuan status kepemilikannya oleh negara, maka hukumnya tidak boleh diambil oleh pemerintah maupun investor. Jadi tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta yang ada dalam fikih Islam, yaitu redistribusi lahan, maupun oleh pemerintah dengan ihya pengelolaan tanah, maka pemerintah atau investasi itu diharamkan dalam syarat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa memahami ajaran Islam ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Allah perintahkan kita berbuat adil, perintahkan kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mari kita senantiasa jaga dan bangun negeri ini dengan nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah wahyukan di dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.